Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to my presentation. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas sejarah, yakni kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan saya, Almeira Azanareswari dari kelas 10G nomor absen 7. Nah, for your information, pada saat aku kecil bersama keluarga kecilku, kami sempat mengunjungi salah satu candi Hindu-Buddha yang ada di Yogyakarta. Iya, ini fotoku bersama keluarga kecilku. Nah, ini aku tahu teman-teman, dulu aku masih imut-imut, sekarang juga kali. Oke, back to the topic. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih kerajaan Hindu-Buddha mana yang akan aku bahas pada kesempatan kali ini? Iya, kerajaan Kutai. Nah, teman-teman pasti udah familiar kan tentang kerajaan Kutai, kerajaan yang pertama kali dibangun di Indonesia. Nah, daripada penasaran, yuk kita simak video berikut. Baik, materi pembahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama, latar belakang. Yang kedua, masa kejayaan. Yang ketiga, fase kemunduran. Yang keempat, bukti peninggalan. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka beserta kesimpulan. Nah, latar belakang berdirinya kerajaan Kutai ini adalah Kerajaan Kutai Martapura adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar abad keempat Masehi di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Berdirinya kerajaan ini dipengaruhi oleh masuknya kebudayaan Hindu dari India ke Nusantara. Awalnya, masyarakat di wilayah tersebut hidup dalam kelompok suku. Namun, kedatangan ajaran Hindu menjadi sistem pemerintahannya berubah menjadi kerajaan yang terstruktur. Jadi, kesimpulannya, awalnya tuh kayak kelompok pada suku-suku. Tetapi gara-gara ada ajaran agama Hindu, jadilah terbentuk suatu kerajaan yang sistemnya sudah terstruktur. Nah, masih dengan latar belakang, yakni dengan bukti keberadaan kerajaan Kutai yang ditemukan dalam prasasti Yupa yang beraksara Palawa dan berbahasa Sanskerta. Nah, prasasti ini menyebutkan bahwa raja pertama bernama Kudungga yang diyakini sebagai penduduk asli sebelum menerima pengaruh dari agama Hindu. Selanjutnya, putranya bernama Aswawarman dianggap sebagai pendiri dinasti dan cucunya Mulawarman yang dikenal sebagai raja yang membawa kerajaan untuk mencapai masa kejayaannya. Nah, selanjutnya mengenai masa kejayaan. Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Mulawarman pada abad keempat hingga kelima Masehi. Raja Mulawarman dikenal sebagai pemimpin yang dermawan dan bijaksana. Salah satu bukti kejayaannya adalah adanya prasasti Yupa yang mencatat pemberian 20.000 ekor sapi kepada para brahmana sebagai bentuk sedekah. Wah, nggak bayangin ya, dulu itu seberapa banyak ekor sapi yang diberikan kepada para brahmana, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah masa kejayaan dari letak strategis. Letak strategis kerajaan di tepi Sungai Mahakam juga mendukung perkembangan ekonomi melalui pertanian dan perdagangan. Selain itu, pengaruh budaya Hindu juga semakin kuat dengan pelaksanaan berbagai ritual keagamaan dan hubungan erat dengan negara India. Nah, teman-teman, inilah dia Sungai Mahakam. Foto dari sungai yang mendukung perkembangan ekonomi pada masa itu. Selanjutnya, untuk fase kemunduran. Nah, setelah masa kejayaan di bawah Raja Mulawarman pada abad keempat hingga kelima Masehi, di mana pada saat itu sedang puncak-puncaknya mencapai masa kejayaan. Namun juga ada masa atau fase kemunduran. Nah, seperti halnya kita manusia, kadang di atas, kadang juga di bawah.
Nah, seperti implementasi pada masa kerajaan Kutai ini. Kerajaan Kutai mulai mengalami kemunduran. Nah, faktor utama penyebabnya adalah yang pertama dari wafatnya Raja Mulawarman. Sebagai pemimpin yang membawa Kutai ke puncak kejayaan ini, kematian Mulawarman meninggalkan kekosongan kepemimpinan yang sulit diisi dengan kualitas yang setara. Yang kedua ada konflik internal atau konflik dari dalam. Nah, setelah kematian Mulawarman, terjadilah pergantian pemimpin yang cepat dan kurangnya stabilitas politik yang dapat memicu perselisihan internal yang melemahkan struktur pemerintah dan kohesi sosial kerajaan. Selanjutnya, untuk fase kemunduran yang ketiga adalah adanya serangan dari Kutai Kartanegara. Nah, melihat kondisi Kutai Martapura yang mulai melemah, Kutai Kartanegara pun mengambil kesempatan untuk menyerang kerajaan ini pada abad ke-13 Masehi. Nah, raja terakhir Kutai Martapura atau Maharaja Dharma Setia tewas dalam pertempuran melawan Pangeran Sinupanji Mendapa dari Kutai Kartanegara. Nah, ini merupakan foto dari serangan atau perang antara Kutai Kartanegara dengan Kutai Martapura. Begitu tragis ya teman-teman, karena sampai menewaskan korban juga. Nah, kombinasi dari faktor-faktor inilah yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Kutai Martapura. Selanjutnya, bukti peninggalannya dari kerajaan Kutai sendiri adalah yang pertama adalah prasasti Yupa. Yap, terdapat 7 prasasti batu yang dikenal sebagai Yupa yang ditulis dalam aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Nah, prasasti-prasasti ini memberikan informasi tentang silsilah raja, Kutai, dan praktik keagamaan pada masa itu. Nah, untuk gambar dari prasasti Yupa ini seperti ini ya teman-teman. Jadi seperti batu yang diukir gitu. Nah, bukti peninggalan yang kedua adalah kura-kura emas, yaitu artefak yang berbentuk kura-kura yang terbuat dari emas yang ditemukan di sekitar Longlalang, hulu Sungai Mahakam. Kura-kura emas ini diyakini sebagai persembahan dari kerajaan Cina untuk Putri Aji Bidari Putih dari kerajaan Kutai. Untuk bukti artefak dari kura-kura emas seperti ini ya teman-teman. Jadi benar-benar yang ya kura-kura, artefak kura-kura yang dilapisi oleh emas gitu. Nah, bukti peninggalan yang selanjutnya adalah adanya pedang Sultan Kutai dan kalung Ciwa. Nah, pedang Sultan Kutai. Pedang ini terbuat dari emas dan batu mulia dengan ukiran harimau pada ganggangnya. Pedang Sultan Kutai merupakan simbol kekuasaan dan keberanian dari raja-raja Kutai. Untuk gambar dari pedang Sultan Kutai sendiri seperti pada gambar ini ya teman-teman. Jadi memang seperti pedang pada umumnya, cuman ada ukiran harimau dan ukiran harimau yang ada pada gagangnya. Jadi ini semacam ciri khas dari pedang Sultan Kutai. Selanjutnya adalah kalung Ciwa yang ditemukan pada tahun 1890 di sekitar Danau Lipan, Muara Kaman. Nah, Muara Kaman. Kalung Ciwa adalah perhiasan emas yang hingga saat ini masih digunakan dalam upacara penobatan Sultan Kutai. Jadi bentuk kalung Ciwa seperti pada di gambar ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai daftar pustaka atau sumber-sumber yang saya dapatkan ketika mencari informasi-informasi yang telah saya paparkan tadi. Yang pertama, saya mendapatkan sumber dari Kumparan dengan deskripsi Sejarah dan Sosial sebagai penulis 2023 30 Mei yang tanggal untuk ditulis
dengan judul Sejarah dan Latar Belakang Kerajaan Kutai. Bersumber kumparan yang diakses oleh saya pada 23 Februari 2025 melalui https://kumparan.com. Selanjutnya, yang kedua adalah ditulis oleh Dini Daniswari pada 2023 30 Mei dengan judul Masa Kejayaan Kerajaan Kutai dan Rajanya. Bersumber dari Kompas dan saya akses pada 23 Februari 2025 melalui https://regionalkompas.com. Selanjutnya, sumber yang ketiga adalah sumber yang diambil dari kumparan.com, yakni dengan penulis sejarah dan sosial yang ditulis pada 2024 10 Januari yang berjudul 3 Faktor Kemunduran Kerajaan Kutai dan Peninggalannya dari Kumparan dan saya akses pada 23 Februari 2025 melalui https://kumparan.com. Selanjutnya yang terakhir adalah sejarah dan sosial yang ditulis pada 2024 pada tanggal 19 Januari dengan judul 5 Peninggalan Kerajaan Kutai Martadipura yang perlu diketahui. Nah, bersumber dari Kumparan dan saya akses pada 23 Februari 2025 melalui https://kumparan.com. Selanjutnya, kesimpulan dari yang sudah saya jelaskan atau kesimpulan dari Kerajaan Kutai adalah Kerajaan Kutai atau Kerajaan Kutai Martadipura merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar abad ke-4 di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Keberadaannya diketahui di 7 prasasti Yupa dalam aksara Palawa dan bahasa Sansekerta. Prasasti ini mencatat silsilah raja, kehidupan sosial, serta praktik keagamaan dari agama Hindu yang dianut oleh masyarakatnya. Raja pertama yang disebut dalam prasasti adalah Kudungga, sedangkan puncak kejayaan kerajaan terjadi di bawah kepemimpinan Raja Mulawarman, yang dikenal sebagai raja yang memiliki sifat bijaksana, kuat, dan dermawan. Selanjutnya, pada masa kejayaannya, Kerajaan Kutai berkembang dalam aspek politik, ekonomi, dan keagamaan. Raja Mulawarman bahkan memberikan hadiah ribuan ekor sapi kepada kaum Brahmana sebagai tanda kesejahteraan dan kemakmuran kerajaannya. Hal ini seperti yang sudah saya sampaikan pada latar belakang berdirinya Kerajaan Kutai tadi ya teman-teman. Nah, letaknya juga strategis di tepi Sungai Mahakam yang membuat Kerajaan Kutai ini menjadi pusat perdagangan yang ramai dengan hubungan dagang yang erat dengan India. Nah, pengaruh budaya India ini terlihat dalam sistem pemerintahan, agama yang dianut, serta peninggalan berupa arca dan prasasti. Selanjutnya, Kerajaan Kutai mulai mengalami kemunduran sekitar abad ke-13 seiring dengan berkembangnya Kerajaan Kutai Kartanegara yang pada akhirnya mengambil alih wilayah tersebut. Nah, berbeda halnya dengan Kutai Martadipura yang bercorak Hindu, tetapi Kutai Kartanegara kemudian beralih ke agama Islam pada abad ke-16. Meskipun mengalami keruntuhan, bukti peninggalan seperti prasasti Yupa dan berbagai artefak lainnya tetap menjadi saksi sejarah Kerajaan Kutai sebagai kerajaan Hindu pertama di Nusantara. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, foto Kerajaan Kutai kayak apa sih? Kerajaan Kutai kira-kira serem nggak ya? Nah, ini dia fotonya ya teman-teman. Jadi, kalau menurut saya atau pendapat saya pribadi, memang kan Kerajaan Kutai ini memang kerajaan yang pertama kali dibangun. Dan itu kurun waktunya dari sekarang itu sudah lama sekali. Maka dari itu memang wajar jika bangunannya sedikit mistis atau bahkan menyeramkan karena yaitu sudah dibangun pada sekitar abad ke-4 Masehi. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, sudah berada di penghujung presentasi.
Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.